Mitra bisnis Presiden Jokowi mengatakan hampir 2 juta masyarakat Indonesia saat ini masih pergi berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, dan Jerman. Akibatnya, devisa negara yang hilang karena hal ini pun mencapai 165 triliun rupiah. Ada komentar, masyarakat berobat ke luar negeri karena di Indonesia kurang dokter spesialis. Ada juga yang bilang fasilitas kesehatan di luar negeri lebih bagus dan tidak mahal. Apa komentar Anda mengenai banyaknya orang Indonesia berobat ke luar negeri ini? Dan apa solusinya agar masyarakat Indonesia bisa berobat di dalam negeri? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Kalau menurut saya, sebetulnya kan selama ini baru yang konsen terhadap kesehatan ini kan ya kita bukan mau terserah pro atau kontra, itu hanya Pak Jokowi saja. Seperti saya pun, saya nggak pernah berobat di Indonesia, saya berobatnya di Malaysia. Di samping lebih murah, pelayanannya juga manusiawi gitu. Nggak yang kalau di sini kan kayak komersil, bagaimana supaya kita bayarnya lebih mahal. Kalau di sana kan enggak, kalau bisa pulang 1 malam ya udah kamu pulang. Ya kan begitu. Nah, sekarang solusinya apa? Ya harusnya itu sales-sales obat itu kan kos. Itu ditangkepin, makanya harusnya DPR itu bikin undang-undang supaya dokter itu yang memain sama pabrik atau produsen obat tangkepin aja biar tahu rasanya gitu. Nah, tentu kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan. Menurut saya begitu, terima kasih. Mengutarakan pengalaman saya, ada beberapa hal. Pertama, pelayanan rumah sakit itu harus ditingkatkan, terutama rumah sakit swasta. Jangan membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS. Kalau rumah sakit pemerintah dari puskesmas sampai dengan RSUD, RSM itu mungkin sudah seragam. Nah, tapi kalau swasta masih dibeda-bedakan antara pasien yang umum dan pasien BPJS. Kemudian biaya berobat harus ditinjau ulang, jangan terlalu mahal. Mahal boleh tapi jangan terlalu gitu lah. Kemudian dari harga obat-obatan di apotek perlu ditinjau ulang karena harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat dengan harga pasar. Dan yang terakhir, dokter jangan terlalu banyak praktek di beberapa rumah sakit. Cukup 1 atau 2 rumah sakit saja sehingga jadwal praktek tidak kacau dan gajinya pun perlu disesuaikan. Terima kasih. Iya, pengalaman adik saya nih di dekat daerah Menteng waktu itu sakitnya cuma sakit mah. Terus karena nggak baik-baik, kamarnya mahal, akhirnya adik saya ke Singapura. Udah begitu dokternya bilang begini, ini kok pagi siang malam diperiksanya darah doang. Pagi ambil darah, siang ambil darah, sore ambil darah katanya. Habis darah orang. Seminggu itu ngambil darah 3 kali tuh. Udah begitu ya Pak, kamarnya mahal, minta turun yang murah nggak ada katanya. Jadi dia mau itu. Jadi kayaknya dokter Singapura tuh bilang, kok begini ya pagi siang malam kata periksa darahnya gitu. Cuman kayak gitu doang sama itulah. Pokoknya kalau ke sana kan hatinya lebih tenang gitu jadinya. Kadang di sini dokternya gimana ya, nggak mau jawab. Ya udah gitu aja. Ya, pengalaman juga ya. Saya berobat jantung di sini waktu itu mau bypass katanya sekitar 250 sampai 300. Terus saya di Penang cuma 180 juta. Berawat seminggu udah balik. Jadi di sini kemungkinan perawatannya lebih dari seminggu dan tiap bulan dan tiap minggu disuruh periksa tuh. Cek lagi ke sana, tapi di situ nggak perlu tuh di Penangnya. Jadi nggak perlu periksa tiap minggu lagi setelah pasca operasi gitu. Jadi 6 bulan baru saya ke sana. Jadi ya pengalaman yang lain ya benar itu kata ibu tadi, tiap hari 3 kali periksa darah dan kita bayar semua itu biayanya kelasnya makin mahal, biayanya makin mahal. Periksa terus pakai alat, semua dia jual alat, bukan jual kepintaran otak dokter gitu, jual alat semua juga. Kalau jual alat buat apa sekolah dokter mahal-mahal, spesialis buat bayar dokter spesialis mahal-mahal buat apa, kan tuh yang kerja alat. Jadi nggak ada gunanya kalian dokter yang kita bayar mahal-mahal gitu deh. Terima kasih.
Kita sudah mendengar banyak keluhan yang sifatnya rumah sakit, dokter, dan segalanya. Dalam hal ini saya ingin kasih feedback aja. Sebaiknya pemerintah boleh mendengar dan mencari solusi. Saya jadi kepikir, contoh gitu ya, kalau lembaga keuangan itu dikontrol oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa kita nggak coba replicate atau melihat hal yang serupa untuk kesehatan masyarakat di rumah sakitnya? Jadi ada semacam otoritas jasa kesehatan yang saya pikir buatlah sebuah otoritas yang meregulit kesehatan rumah sakit termasuk kontennya, dokternya, prosesnya, dan segalanya. Saya pikir, saya yakin akan membaik sehingga akhirnya dapat menjaga devisa negara kita. Masukan-masukan ataupun inspirasi dari luar harusnya ditanggapi secara positif ya, jangan ditanggapi secara negatif. Masalah perbaikan dokter spesialis, mutu dari dokter mungkin nggak kalah, tapi nggak ada salahnya kita menerima kenyataan kayak kita waktu di sekolah, oh nilainya sekian, padahal itu menjadikan motivasi kita untuk belajar. Attitude yang baik meningkatkan tingkat pelayanan kita, meningkatkan tingkat belajar kita supaya berprestasi lebih optimal, terintegral gitu kan. Jadi bukan dianggap sebagai musuh. Kalau kita perbaiki makin lama memang mutu. Mungkin ya, saya nggak tahu di luar negeri gimana karena belum pernah berobat ya, artinya jangan sampai lah. Jadi artinya gini loh, mereka mempunyai masukan itu terutama yang pernah mengalami, mempunyai testimoni, ya jalanin aja gitu loh. Perbaikannya ke arah sana menjadi satu motivasi, pilar yang baik gitu loh. Saya kira demikian. Ada babat di soto Betawi untuk harapan di pagi hari. Kalau berobat ke luar negeri karena kurang puas di negeri sendiri, memang kejutan ya, itu sampai 2 juta berobat ke luar negeri. Terus terang saya pernah ngalamin nganterin kakak saya berobat ke Pineng. Di sana itu 95% orang Indonesia. Kejutan kan. Dan tempatnya pun sebetulnya di sini nggak kalah, lebih bagus di sini. Waktu itu saya berobat katarak, biayanya hampir sama, cuman kalah naik pesawat segala macam. Tapi tempatnya jauh lebih bagus di Menteng ini lah. Jadi di sana pun kurang berhasil, akhirnya berobatnya ke Menteng, nggak bisa antarkan rujuk. Untuk selanjutnya, pertama, itu harus direformasi. Jangan sampai menghambat kemajuan para dokter. Sekarang kalau praktek aja rekomendasi ID, mau spesialis rekomendasi ID dengan biaya yang tinggi betulnya. Perlu direformasi. Yang kedua mengenai pelayanan. Saya terus terang akhir-akhir ini sering ke rumah sakit nganterin istri saya. Di puskesmas itu pelayanan lebih bagus daripada rumah sakit swasta yang kelasnya kelas A. Ini udah biaya tinggi, pelayanannya kurang bagus. Yang kedua, dokter itu kalau praktek berapa rumah sakit baru saya kemarin dapat nomor 25 sampai jam 11, saya tunggu sampai jam 3 sore, itu pun saya klaim malah marah, lebih galakan dokter daripada saya, kan kecewa itu namanya tuh. Jadi prinsipnya pelayanan itu paling penting, karena alat dari kita mungkin kita nggak kalah di luar negeri. Terima kasih. Saya kira ini statement dari Pak Jokowi ini tentu kandungannya itu supaya reformasi kesehatan itu secepatnya dilakukan, ya kan? Data yang ditunjukkan tadi 2 juta itu tentu kita juga tahu masyarakat kita ada kelas bawah, menengah, dan atas. Nah kalau atas mereka pergi ke luar negeri ya oke-oke aja. Yang kasihan yang menengah itu kalau sakit di lokal susah, mereka berusaha mau sembuh, mereka mencoba ke luar negeri, akhirnya uang habis banyak. Kalau yang kelas bawah sih ya terus terang ya kita nggak usah gimana lagi lah, semua mengandalkan di lokal ya, BPJS dan lain-lain. Nah, saya melihat ini mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang kesehatan yang baru yang memberikan izin dokter yang lebih cepat, itu mungkin akan mendrive kualitas dokter kita. Saya pikir banyak dokter di Indonesia yang tidak kalah dengan dokter luar. Juga banyak dokter Indonesia mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Itu juga tidak kalah.
Nah, sekarang bagaimana mengintegrasikan antara infrastruktur dengan dokternya. Mudah-mudahan rancangan undang-undang yang baru ini, kalau nggak salah yang lagi di draft ya, yang dipercepat ini, mudah-mudahan secepatnya. Supaya infrastruktur, kalau nggak salah di Bali kan mulai bangun rumah sakit yang bagus, di Jakarta atau di beberapa tempat juga ada. Nah, itu infrastruktur dan tenaga kerja dokternya itu diintegrasikan. Saya yakin ke depan kita akan lebih baik. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak usah nyontek Amerika segala macam lah. Ya pergi aja, lihat aja Penang lah. Mereka mengintegrasinya bagaimana. Cara mereka menyambut pasien dari Indonesia itu khusus ada yang udah fasih bahasa Indonesia yang dampingin segala macam. Lihat aja sana. Langsung kita tiru aja udah. Apa wong rakyat kita sendiri kok mau berobat. Karena yang sakit itu kan maunya sembuh dan tidak bertele-tele. Diagnosanya dan lain-lainnya. Jadi saya kira gitulah dilakukan antara tenaga medis yang semakin dipermudah izin dan lain-lain dan infrastruktur. Saya rasa mungkin beberapa yang membuat orang keluar negeri berobat itu karena pelayanan juga ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kadang-kadang beberapa yang dokternya sepertinya tidak terlalu jujur atau pelayanannya lebih mencari uang. Jadi orang mencari ke luar negeri di mana dokternya itu sepertinya lebih tulus dan lebih benar-benar mau membantu pasien. Jadi itu mungkin adalah salah satu yang perlu diperbaiki juga untuk di Indonesia ini. Saya pikir pasien itu sebenarnya kan pengennya sembuh ya. Sebenarnya tujuan mereka itu bukan karena favorit mau ke Singapura, favorit mau ke Malaysia. Kalau udah kita sakit parah dan sakit harus keluar negeri, itu memang tujuannya sembuh. Nah, pertanyaannya adalah tingkat potensi kesembuhan ini, keyakinan atas kesembuhan inilah yang belum bisa dijawab oleh oleh industri kesehatan kita di dalam negeri. Karena apa? Karena di Indonesia kadang-kadang ada situasi di mana berobat itu kecenderungannya jadi berlarut-larut. Memang dokter yang bagus banyak ya, tapi dokter yang juga kita sakit sederhana harusnya 3 kali datang, tapi dibikin jadi 10 kali datang, rutin pula dengan biaya yang tinggi, itu juga banyak gitu. Jadi kita jadi berobatnya bolak-balik. Yang kedua memang distribusi dari dokter-dokter ahli. Dokter ahlinya semua di Jakarta saja gitu. Di Surabaya tidak ada. Kemudian di Pekanbaru tidak ada, ya orang Pekanbaru, Medan, Dumai, dekat dia ke Malaka, ke Malaysia, ya dia ke Malaysia. Yang dari Pontianak, juga di Pontianak nggak ada dokter tertentu yang dibutuhkan masyarakat situ dengan prevalensi penyakitnya, ya dia pindah ke sana. Nah, jadi distribusi dari dokter-dokter, profesor-profesor yang jago-jago ini juga perlu diregulasi oleh Kementerian Kesehatan, insentif apa yang diberikan, agar distribusi ini lebih merata seluruh Indonesia. Namun memang sebagai masyarakat saya lihat kadang-kadang dokter itu kalau udah pinter banget dan sangat laku lah tanda petik itu banyak pasiennya, itu juga memperlakukan pasien main cepat-cepat aja gitu. Ngobrol sama dia pun malah pasien takut gitu, karena kayak pakai durasi gitu, kayak pakai wartel zaman 20 tahun lalu, dihitung per detik ngomongnya gitu. Padahal salah satu ketenangan pasien itu datang dari obrolan yang diladeni oleh dokter. Saat ini dokter-dokter laku termasuk dokter psikologi itu malah memperlakukannya kayak wartel, kayak pakai durasi argo kalau ngomong sama mereka itu. Di atas 3 menit udah dicuekin pasti. Kalau memang masalah kesehatan itu penting, udah import aja dokter. Kalau enggak, kerjasama dah sama negara-negara maju itu yang kelebihan dokternya ke Indonesia. Dikasih izin bikin rumah sakit atau apa, itu yang nomor 1. Terus yang kedua Bu ya, kalau boleh isu lagi ke Pak Jokowi itu, kayak tenaga kesehatan tradisional ya, tukang gigi, terus dukun patah tulang atau dukun beranak, itu jangan dipersulit lah. Kalau mereka benar-benar bisa ya ngatasin masalah-masalah itu, kasih izin supaya bisa membantu masyarakat di pedesaan. Dulu kakek saya juga pakai dukun beranak, juga giginya sakit pakai tukang gigi, juga selamat kok, sampai usia tua masih hidup. Jadi kasih kesempatan, walaupun mereka itu bukan sekolah fakultas kedokteran, tapi mereka ahli gitu, ahli kesehatan, kasih kesempatan lah, ahli hebat di apa, supaya jadi rakyat Indonesia bisa lebih gampang gitu kalau ada masalah-masalah. Ya, saya punya pengalaman, yaitu konklusinya kalau berobat di luar negeri itu, misalnya yang lebih murah di Penang,
ataupun di Malaka itu ada kepastian dokternya, rumah sakitnya itu melakukan praktek kedokteran yang benar dan baik. Tapi yang di Indonesia tuh ya nggak semua, tapi ada yang melakukan praktek yang tidak baik, bahkan malah praktek. Bahkan yang saya pernah menemukan profesornya aja ada, bikin malu itu. Profesor masih mau merusak namanya gitu di Indonesia. Masya Allah. Ya itulah. Jadi kalau memang mau income-nya tidak keluar, jadi uang tidak keluar, bikinlah satu kepastian bahwa negara membuat satu kepastian bahwa pasien itu mendapatkan satu jaminan bahwa kalau terjadi satu malapraktek ataupun dokter yang tidak melakukan dengan baik dan benar ataupun juga malapraktek, itu bisa di-sue sampai dia dipenjara cukup lama dan dimiskinkan. Saya rasa itu yang akan lebih membantu. Kalau tidak, percuma. Nanti masuk rumah sakit dari luar negeri, misalnya Adventist, ya kan? Nanti yang ramai di sana, ya kan? Kan takut-takutin, nanti takut yang lain-lainnya. Oh, ini bakal pasien ke sini gitu, ya kan? Atau ada buka lagi Mount Elizabeth di Indonesia, ya kan? Nah itu problemnya nanti dari uangnya masuk di sini keluar lagi ke luar negeri. Terima kasih. Kebetulan saya punya kesempatan untuk berobat dalam negeri maupun luar negeri ini ke istri saya. Dan satu hal yang saya lihat bahwa biaya memang cukup signifikan, di sana lebih rendah. Dalam hal ini di Malaysia, di Penang. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saya rasa pertama profesionalisme mereka. Jadi kalau di Jakarta itu suka sekali dokter mengatakan hal-hal yang mungkin kita tidak perlu, seperti cek ini udah menggunakan alat-alat yang biayanya mahal. Kemudian kedua, obat-obatannya juga luar biasa banyaknya, segala antibiotik, segala vitamin, segala apa dimasukkan. Kebetulan waktu istri saya itu ya pengobatannya memang yang diperlukan seadanya, obat satu jenis saja yang dikasih, walaupun jumlahnya banyak dan biaya obatnya juga sangat murah dibandingin Jakarta. Kemudian juga biaya lain juga tidak perlu, ya tidak dilakukan dan dilakukan secara pemeriksaan secara fisik dan hasilnya luar biasa. 2 bulan kita sembuh. Padahal waktu di Jakarta di pengobatannya ya muter-muter rumah sakit 3 dokter dan hasilnya berbeda-beda tapi tidak sembuh. Jadi pengalaman tersebut membuktikan bahwa memang kita harus banyak belajar dan kita harus banyak memperbaiki. Kenapa biaya rumah sakit di pengobatan di Indonesia jauh lebih mahal maupun profesionalisme dokternya harus tingkatkan. Terima kasih. Jadi saya sharing aja, saya punya pengalaman berobat di Pineng dan belum lama saya juga mengantar orang tua berobat ke rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah, di rumah sakit top di Jawa Tengah. Itu yang saya merasakan, itu memang berbeda pelayanannya begitu loh. Jadi dokter yang di Pineng itu saya ketemu dengan 2 dokter beberapa tahun yang lalu ya. Itu dua-duanya itu melayani dengan baik. Bahkan saya bilang ini dokter atau salesman gitu loh. Jadi nyenengin dah, dia banyak cerita, banyak menceritakan penyakitnya seperti apa-apa. Kita puas, meskipun kita tahu ujung-ujungnya juga suruh beli inilah, suruh pakai itulah gitu, tapi kita puas. Sementara dokter yang saya cerita satu kemarin, yang dia menangani orang tua saya di rumah sakit top di Jawa Tengah, di kota Semarang, itu diajak ngomong aja susah. Dan nyebelin dah, sampai pada akhirnya orang tua saya pun juga meninggal di situ. Padahal itu kalau saya yakin, kalau saya bawa ke Pineng misalnya mungkin akan tertolong gitu loh. Karena dokter ini nggak punya komunikasi yang bagus dengan kita pasiennya. Kayak ini, kayak ya mungkin karena kekurangan dokter spesialis ya, jadi dia merasa sangat dibutuhkan begitu. Saya pikir masalahnya itu, jadi masalah pelayanan. Kenapa kita yang punya duit akhirnya pilih ke luar negeri. Demikian, terima kasih. Ya, kalau buat dokter di Indonesia banyak yang pinter juga, ya kan. Di luar negeri juga banyak yang pinter. Cuman rasa tanggung jawabnya, katanya di Jakarta dokter-dokternya hanya 1-2 orang yang bisa tanggung jawab soal pasien. Sudah terima uang pasien, dia bisa tanggung jawab yang baik, ya kan. Hanya cuma 1-2 orang saja dokter yang begitu, ya kan.
Kalau di luar negeri tuh rasanya tuh sama pasien yang dia sudah terima uang pasien, dia tuh rasa tanggung jawab besar. Gitu Bu. Obatnya terutama di Indonesia nih, obatnya nggak 100% asli. Ya kan, 50-50 ya saya kasih tuh ada palsu juga. Yang dibilang obat ori tapi ternyata palsu, bukan generik. Kalau di luar negeri ya di Singapura tuh obatnya paten. Itu saya juga pernah periksa di Malaysia. Ya kan, dokter jantung, saya check up, lebih murah dari Singapura. Biayanya cuma 5 juta uang sini, tapi obatnya itu obat palsu. Nah, makanya dokter Singapura mengatakan kalau you makan obat ini ya nggak akan bisa sembuh. Itu katanya ya ke luar negeri juga kan, kalau ke Singapura dolarnya tinggi, siapa ya kan tinggi. Di Indonesia ya memang lebih bagus kalau dokter Indonesia benar-benar punya kode etika yang baik supaya masyarakat Indonesia yang sakit jangan ke luar negeri. Jadi dokter-dokternya berubahlah secara berpikir yang baik, yang netral. Itu. Dokter, ada satu dokter tulang yang saudara saya pergiin dan saya anterin. Periksa pun kagak ke dokter itu. Hanya duduk di atas kursi dan menghadap komputer saja. Ditanya dalam pakai komputer. Nah, itu dokternya terlalu personal, kehebatan dia Bu. Kalau saya bilang itu dokter nggak baik. Ya kan, pasien datang, servis yang baik, sakitnya apa ditanya, pegang kakinya yang mana sakit, itu baru pelayanan bagus. Betul Bu, saya sih bilang aja Bu, ada dokter satu yang benar-benar bedah tulang. Ya kan, yang paling baik itu dokter yang ya saya nggak usah sebutin lah. Ya kan, ada satu dokter yang paling baik, dokter tulang di daerah Alam Sutra, itu yang paling baik. Kalau rumah sakit pendidikan itu kurang berkompetisi. Rumah sakit yang bagus di luar negeri yang banyak diminati di Indonesia sebetulnya itu diperbolehkan buka bagus, itu ya harus dipermudah. Silakan buka sekolah di sini, silakan bikin rumah sakit di sini. Saya siapin lahan, saya siapin perizinan, saya ngurus, bapak dengan izin lagi. Untuk apa? Biar orang Indonesia itu kompetisi. Kalau nggak ditekan itu nggak mau bangkit gitu. Terima kasih. Jadi gini, di Indonesia ini semua juga udah tahu lah. Orang berobat diabetes, dokter suruh ceknya MRI, jantung, paru, bukan. Itu satu. Terus kedua, kita juga tahu gimana mafia farmasi lah bermain. Itu pabrik-pabrik farmasi kirim metret, kasih ke dokter, targetin. Jadi akibatnya high cost buat orang-orang yang sakit. Jadi berobat di luar negeri jauh lebih murah. Jadi yang disakit apa, diobatin di situ. Lah di sini, waduh, belum apa-apa aja udah duit semua. Malah jadi orang beli tiket ke luar negeri, malah jauh lebih murah. Itu yang harus dipahami. Akibatnya orang-orang nih, dokter-dokter yang punya rasa nasionalisme, belum lagi ID itu kan politik. Gimana dokter-dokter yang lulusan luar negeri mau masuk ke Indonesia? Pasti dipersulit. Karena apa? Ada organisasi politik ini nih yang bermain supaya semua dokter harus dulu sungkem. Ayo matur nuwun masuk. Kita juga tahu lah carut-marutnya. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi bukan seorang fighter Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ruwet. Tapi ya setidaknya pembantu-pembantunya mampulah membantu. Rumah sakitan itu sudah waktunya ditata, terutama tentang spesialisasinya masing-masing. Jadi fasilitas dasar oke, semua rumah sakit sama. Tapi begitu masuk ke spesialisasi, misalnya khusus jantung, rumah sakit B, kanker, apa gitu, itu akan menghemat. Orang berobat juga jelas, kita punya sakit ini, larinya ke rumah sakit ini. Jadi semua rumah sakit akan kebagian juga. Pak Jokowi kan sebagai presiden juga jangan hanya mengeluh aja sih, kalau bisa bertindak sebisa-bisanya Pak Jokowi untuk memperbaiki segala kekuatan. Kalau bisa tuh investasi asing yang dari luar negeri ya, mau bikin rumah sakit atau apa,
dipermudah Pak. Karena kalau nggak ada persaingan ya Pak ya, saya lihat tuh kalau nggak ada persaingan, kayaknya jadi itu biaya tuh mahal gitu ya. Kayak dulu Telkom sebelum ada persaingan dari Axiata tuh masang telepon susah saya tuh. Tapi setelah ada persaingan, jadi itu lebih gampang, lebih efisien dan lebih murah. Jadi menurut saya juga harus ada persaingan. Jadi rumah sakit dari negara lain yang bagus-bagus gitu ya, Jerman, Eropa segala macam ke sini, supaya jadi mau nggak mau rumah sakit di lokal itu nggak bisa mahal-mahal gitu Pak. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau dokter yang bagus, terkenal itu mesti janji sampai lama, ngantrinya lama gitu. Terus kalau di sana enggak gitu ya, kita udah bikin janji misalnya kapan, dan itu pasti cepat pelayanannya dan enak, bagus gitu. Terus yang paling penting adalah asuransi. Itu sama sekali gampang loh. Jadi begitu selesai, urusan semua selesai, saya pulang ke Jakarta, itu udah dibayarin asuransi semuanya. Sampai saya nggak keluar duit sama sekali. Cuman keluar duit untuk hotel aja. Dan keperluan pribadi, misalnya istri saya pengantarnya gitu. Begitu pulang ke Indonesia, waktu itu kena pandemi. Terus saya berobat kan di Indonesia. Dengan asuransi yang sama, ribet setengah mati. Gitu. Jadi bukan perusahaan asuransi yang ribet. Asuransi yang cabang Indonesia yang ribet. Gitu. Jadinya gimana? Kalau di sana kita asuransi sana loh. Cuman di sana mungkin cabang sana bagus gitu. Jadi enak gitu. Nah, itu coba perlu dipikirin kalau misalnya mau berobat biaya mahal, asuransinya beresin gitu di Indonesia. Kakak saya juga begitu. Asuransi di Indonesia operasinya hampir ditipu sama asuransinya. Padahal kasusnya sama saya operasi jantung. Adik saya kemarin pakai BPJS dia, karena dia orang biasa-biasa gitu. Maksudnya bukan orang biasa, maksudnya dia pakai BPJS lah. Pelayanannya jutek banget. Nah dari situ, maksudnya pelayanannya ya di situ kelemahannya. Dan saya beberapa kali ketemu orang Indonesia di Malaysia waktu operasi jantung, semua bilangnya di sini lebih enak. Ya, asuransi dari macam-macam. Nah begitu mungkin Presiden Pak Jokowi bisa beresin tuh asuransi di Indonesia gimana? Kita tahu sendiri sekarang asuransi banyak yang duitnya hilang lah, apa lah gitu. Menurut saya secara pribadi bahwa di Indonesia ini dokter ini masih sangat kurang jauh, masih banyak kekurangan, terutama di daerah ya. Kita tahu lah kenapa orang berobat ke Penang, Malaysia, Singapura, terutama itu orang Sumatera Utara ya, dari Riau, dari Sumatera Barat banyak ke Malaysia. Kenapa di sana? Karena di daerah itu, misalnya di Sumatera segala macam itu dokternya masih jauh kurang, rumah sakit juga tidak memadai peralatannya, dan tenaga medisnya pasti beda jauh dengan biaya sama yang di daerah itu, dengan kualitas dokternya, kualitas pelayanannya segala macam itu beda jauh. Menurut saya kita melihat dari segi yang di daerah ya. Nah, jadi peralatan semua itu, pemeriksaan MRI, CT scan segala macam dokter itu di sini mahal. Di Penang itu murah. Saya kenapa sering ke Penang? Karena pelayanan baik, ya kan, biaya murah. Kalau ada CT scan, MRI itu murah. Pelayanan baik. Menurut saya obat-obatan juga jauh lebih murah. Indonesia obat-obatan sangat mahal. Jadi orang berat mendingan terbang ke Penang, ke Malaysia. Itu pesawat PP masih jauh lebih murah daripada beli obat. Obatnya itu yang paling nggak tahan mahal. Nah itu menurut saya perlu dari pihak Kementerian Kesehatan maupun pemerintah, Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri nggak bisa, menurut saya. Dia sudah tahu kondisi ini, makanya Kemenkes itu membuka lowong kepada dokter luar negeri agar bisa pulang. Sebenarnya orang luar negeri ini banyak yang mau pulang, dokter-dokter dipersulit. Kita nggak tahu kalau kebijaksanaan yang baru ini. Mudah-mudahan bisa lancar. Dokter luar ingin mengabdi ke Indonesia. Menurut saya banyak teman-teman, saudara kita banyak itu tahu. Hanya BPHT aja jam 5, saya disuruh tunggu sampai jam 8 baru kebagian. Karena ada tamunya, dan mereka meeting dulu. Dokternya lagi meeting, kita ini disuruh tunggu sampai jam 8. Otomatis kualitas pengobatan, kepercayaan diri kita udah berkurang. Kemudian satu lagi yang kita pernah alami, kedokteran kita di Indonesia ini, rumah sakitnya sekarang gila-gilaan.
beberapa pembanding, kita pengobatan di sini bisa kena sampai 50 sampai 60 juta. Kenyataan teman kita yang ke luar negeri, ke Malaysia atau ke Singapura, mereka hanya kena sampai 30 juta dengan pengobatan yang sama. Di Malaysia sampai 20 juta. Mereka juga punya perasaan bahwa mereka lebih rileks di sana, kemudian tidak mahal, ya. Kemudian suatu kepercayaan diri kita sendiri, suatu kenyamanan secara psikologi kita udah lebih rasa nyaman tuh, lebih percaya. Ini mungkin harus kita perbaiki di Indonesia ini, Bu. Mungkin dari pihak presiden yang mengatakan demikian, presiden kita Jokowi, mungkin dari pihak Menteri Kesehatan tuh harus menatain kembali bahwa bikin kualitas. Kalau pribadi saya sendiri, saya lebih senang berobat di Indonesia. Iya, kalau saya lihat masalah birokrasinya juga yang ruwet ya, untuk misalnya dokter-dokter orang Indonesia yang sudah lulus dari luar negeri dengan di Jerman, di Amerika, ketika mereka mau balik, itu mereka tidak bisa praktek di sini. Harus melalui proses yang sangat ruwet. Akhirnya mereka ke Singapura, mereka diterima. Nah, akhirnya ya orang-orang Indonesia yang di sana ya berobat dengan dokter Indonesia juga yang di Singapura. Jadi menurut saya itu juga harus dipikirkan. Mungkin begitu aja ya. Jadi profesionalisme dokter di sini juga kan kualitasnya bisa membaik kalau misalnya birokrasinya semua juga bisa diatur dengan baik. Terima kasih. Kalau di sini rumah sakitnya pernah sakitnya apa, periksanya apa, macam-macam. Padahal sakitnya temen itu bisa diperiksa langsung bisa. Pernah saya alami, suami saya itu operasi mata, periksanya yang bukan berhubungan dengan mata. Kan anak saya sekolah dokter, dia ngerti, dia tegur dokternya yang mau suruh bayar itu. Kan itu bukan masalah mata, jadi nggak dicoret. Sama itu kalau anak-anak yang berprestasi tuh sekolahnya mau masuk ke UI, sekolah dokter, banyak yang ditolak padahal nilainya bagus. Kenapa tidak dipilih? Jangan rasis. Kalau semua yang warga negara Indonesia keturunannya lain tapi dia berminat sekolah dokter, terimalah dia untuk memajukan bangsa ini, bukan dipilih-pilih gitu. Susah jadinya. Ya, kebetulan saya berkecimpung di bidang kesehatan, jadi saya tahu persis permasalahan utamanya ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh penelpon sebelumnya itu betul sekali. Jadi sebenarnya yang terjadi di negara kita bukan karena dokter spesialis yang kurang atau fasilitas yang kurang atau dokter spesialis yang kurang jago. Sebenarnya dokter-dokter spesialis kita jago-jago. Fasilitas kita juga bagus. Yang jadi masalah di negara kita adalah masalah budaya melayani. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa dokter itu tidak sepenuhnya memikirkan pasien-pasiennya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, dicontohkan, ada yang pasiennya disuruh nunggu berjam-jam tanpa ada kejelasan. Jadi hal itu menyebabkan trust-nya itu berkurang. Jadi pada dasarnya orang berobat itu butuh kenyamanan, butuh keyakinan. Jadi kalau misalkan itu saja sudah kurang, sehingga kesembuhannya akan berkurang. Kemudian pelayanan, jadi kalau kita lihat pelayanan juga memang kalah dibanding negara-negara lain. Nah ini yang sedang dibangun oleh fasilitas kesehatan di Indonesia. Memang tidak mudah, karena budaya itu merubah suatu budaya itu tidak bisa cepat. Tapi saya melihat fasilitas kesehatan dan dokter-dokter di Indonesia sedang menuju ke arah sana untuk pelayanan yang lebih baik. Ya, saya pernah, orang tua saya berobat ke Malaysia ya. Kenapa kami ke Malaysia? Saya berbincang dengan dokter Malaysia. Ada bilang kalau kami di sini tidak jujur, orang Indonesia tidak ada yang mau lagi berobat ke Malaysia. Jadi intinya mereka di sana mengatakan apa adanya penyakit orang itu, tidak dicampur-campur atau diada-adain. Tidak seperti dokter-dokter di sini. Kalau dibilang lebih murah, biaya pengobatan di luar negeri belum tentu juga.
Kalau kayak pergi ke Singapura, ya jelas lebih mahal. Amerika, Jepang, apalagi. Tapi kalau memang ke Malaysia, setahu saya memang bisa lebih murah. Tapi harus dilihat dulu ini kenapa. Ternyata menurut ini kabar beritanya, karena pemerintah kita, alat-alat kesehatan dan obat-obatan itu dikenakan pajak. Pajaknya juga cukup tinggi itu. Jadi kalau di Malaysia, saya dengar itu pajaknya untuk alat-alat kesehatan nyaris hampir 0 atau bahkan ada yang 0% pajak impornya. Jadi dalam hal ini kalau mahal, jadi perlu ditelusuri juga sebabnya apa. Kalau memang biaya obatnya sudah mahal, alat kesehatan yang dibeli sudah mahal, ya otomatis dong nanti dia akan perhitungkan untuk returnnya juga akan diperhitungkan, otomatis akan jatuhnya mahal. Jadi kalau dibandingkan dengan Malaysia memang kita lebih mahal. Ya itu sebabnya coba dilihat dulu, benar nggak pajak alat-alat kesehatan dan lain-lainnya itu dikenakan pajak yang cukup tinggi oleh pemerintah kita. Nah kalau memang benar ini coba dikoreksi dulu, lihat lagi nanti bagaimana. Terima kasih. Oke, kalau dibilang untuk berobat ke luar negeri, ini pengalaman saya. Saya periksa mata saya mau lasik di Indonesia. Dibilang nggak bisa karena mata saya korneanya tipis. Terus saya pergi ke Singapura, saya periksa, bisa. Katanya memang tipis, tapi pas itu ukurannya, jadi bisa. Nah, saya penasaran dong, saya balik ke Indonesia lagi, saya cari dokternya. Kalau bilang nggak bisa, saya di Singapura bilang bisa. Oh, ini mesin kita masih nggak secanggih yang di Singapura, Mbak. Kalau mau, nanti tahun depan kita ada beli mesinnya. Dokternya ada praktek di Singapura juga sih. Kita nanti ke Singapura saya pastiin. Atau enggak, tunggu setahun lagi kita beli mesinnya di Indonesia. Jadi begitu, mesinnya tuh masih kurang canggih. Nah, untuk urusan mata saya juga takut ya. Jadi mendingan saya bayar mahal sekalian di Singapura, tapi benar gitu, ya kan? Oke, terima kasih Bu Ana. Pak Andrew, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Andrew. Ya, menurut saya berobat di luar negeri lebih murah atau tidak itu relatif ya. Karena secara logika harusnya bisa lebih mahal. Karena apa? Karena kita harus ngeluarin uang tiket, uang akomodasi. Itu biaya juga udah lumayan. Yang jadi masalah adalah kenapa orang masih berobat di luar negeri dan mereka nggak berobat di Indonesia. Berarti kan ada masalah trust atau quality of service yang harus dibaikin. Kalau masalah quality of service-nya bisa meningkat, orang dalam negeri percaya terhadap pengobatan atau teknik yang ada di Indonesia, mereka mungkin tidak akan ke luar negeri. Mereka akan cenderung melakukan pengobatan di dalam negeri. Karena orang yang berobat ke luar negeri tentu saja mereka sakit kan. Mereka tidak baik-baik saja. Ya, memang benar sih di luar negeri lebih murah, terutama di Malaysia yang ada kita ya, dan kualitasnya terjamin. Dan murahnya tuh sangat jauh kira-kira gitu. Seperti periksa darah aja mungkin 350.000 ke seluruh darah ya. Kalau di Indonesia kan 350.000 nanti gula, kolesterol dan lain-lain. Juga pasang ring aja di sana 100 juta bisa 3 ring, di sini 1 ring gitu. Itu pengalaman mengantarkan orang tua saya sih, harus bisa menciptakan yang kualitas yang baik dan affordable buat rakyatnya. Terima kasih. Ini ada berapa hal ketika pemerintah. Satu, masalah kelangkaan spesialis tuh kalau setahu saya kalau untuk bisa ikut pendidikan spesialis tuh sangat susah buat untuk yang udah punya gelar dokter umum. Kedua, peralatan medis itu kalau nggak salah juga dikenain pajak. Jadi pajak habis itu dikenain pajak lagi gitu. Otomatis ya kita di dalam negeri semua jadi agak lebih mahal jadinya. Mungkin pemerintah harus meninjau ulang lagi semua prosedur yang ada gitu. Jadi serba mahal. Jadi itulah orang mau ke luar negeri. Itu jadi Jokowi mesti mengerti gitu. Jokowi itulah. Jadi pemerintah harus punya rencana jangka panjang ya. Jadi mulai dari sekarang tuh disubsidi tuh untuk calon-calon dokter ya kan. Terus beliin setelah habis lulus, nah disediakan tuh alat-alat yang wajib inilah. Jadi yang pos-posan Cipto doang yang paling bagus, di daerah-daerah nggak ada. Nah itu pentingnya. Kalau menurut saya gini ya, selain masalah fasilitas juga ya,
itu juga perlu istilahnya kerelaan kita juga ya untuk menerima dari tenaga ahli dari luar ya, yang mungkin istilahnya mau bekerja di sini, kayak dokter-dokter spesialis dari luar yang mau tinggal di sini, itu istilahnya kita harus rela untuk membuka diri ya, untuk bisa istilahnya sama-sama bersaing gitu. Jadi istilahnya terbentuk suatu suasana kerja yang bagus dan betul-betul profesionalisme yang diutamakan itu. Jadi istilahnya biar jadi sebagai untuk daya tarik dari orang kita untuk mau berobat di dalam negeri ya, itu aja. Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Bisnis Man Opinion kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Anto Wijaya.